selamat pagi. Salam jumpa kembali. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Senin 20 Juli 2020. Apa saja yang akan kita pelajari? Yuk, kita lihat angka selanjutnya. Baik, sekarang di pelajaran bahasa Indonesia hari ini, apa saja yang akan kita pelajari? Nah, kita akan belajar untuk menemukan ide pokok dan informasi penting, serta menyajikannya dalam bentuk diagram. Kemudian, hari ini juga kita belajar untuk mampu mengembangkan ide pokok dengan menggunakan bahasa sendiri secara resmi menjadi sebuah tulisan. Sudah siap? Baik. Untuk mencapai semua tujuan pembelajaran hari ini, kita melangkah ke langkah selanjutnya. Oke, untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran hari ini, mari kita belajar mencari ide pokok dari paragraf berikut. Oke, kita baca baik-baik dulu paragraf yang Ibu sajikan ini. Kira-kira ide pokoknya apa ya? Oke, sudah bisa menemukan ide pokoknya apa? Baik. Oke, nah kita melangkah ke langkah selanjutnya. Ide utama atau ide pokok dari paragraf di atas adalah infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus atau penyebab infeksi COVID-19. Adakah yang menemukan atau menentukan ide pokok sama dengan punya Ibu? Atau setidaknya mirip-mirip? Atau mendekati jawaban Ibu? Baik, bagus. Nah, kenapa di antara kalian atau Ibu sendiri bisa menentukan ide pokoknya seperti ini? Oke, kita lihat langkah-langkahnya. Siap? Pertama, kita harus pahami dulu ide pokok itu apa. Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Ada beberapa nama lain ide pokok. Gagasan utama. Atau ide pokok juga disebut pikiran utama. Atau disebut juga pikiran pokok. Atau bisa juga disebut gagasan pokok. Atau bisa juga disebut pokok pikiran. Paham? Jadi ketika kalian mendapatkan bacaan atau mendapatkan penugasan atau mendapat soal, tentukan pokok pikiran, tentukan gagasan pokok, tentukan pikiran utama. Nah, itu maksudnya sama. Maksudnya adalah ide pokok. Oke? Cara menentukan ide pokok. Pertama, kita tentukan dulu kalimat utama. Masih ingat pelajaran kelas 5? Untuk menentukan kalimat utama, ada cara A, B, C. Apa itu ABC? ABC, A dari kalimat utama ada di awal kalimat atau yang disebut deduktif. B, kalimat utama ada di belakang kalimat atau yang disebut paragraf induktif. Dan C artinya campuran. Artinya dalam paragraf tersebut ada kalimat yang menjadi kalimat utama di awal dan kalimat utama di akhir. Oke, sampai sini paham? Baik, kita melangkah ke langkah selanjutnya. Ciri kalimat utama yang terletak di awal kalimat atau yang disebut kalimat deduktif. Ketika kalian baca paragrafnya, kemudian lihat di kalimat kedua terdapat repetisi atau pengulangan kata. Atau di kalimat kedua terdapat kata rujukan yang berupa kata tunjuk. Contohnya ini, itu, atau tersebut. Dan di kalimat kedua terdapat kata
kata ganti orang. Contohnya, ia, dia, nya, atau mereka. Contohnya. Nah, kalian baca dulu contoh paragraf dari Ibu. Lihat di kalimat pertama. Ini kalimat pertama. Kemudian lihat di kalimat kedua. Apakah ada repetisi? Apakah ada kata rujukan? Atau apakah ada kata ganti orang? Nah, di kalimat kedua kita lihat. Dengan kebebasan mengakses jaringan internet, kita dapat mudah mengetahui berbagai informasi di belahan dunia manapun. Kita lihat kalimat pertama, internet sangat bermanfaat bagi manusia. Ada kata pengulangan atau repetisi dari kata internet. Nah, ini ya. Nah, dari ciri berikut berarti sudah bisa ditentukan jika paragraf yang baru kita baca merupakan paragraf deduktif. Artinya, kalimat utamanya ada di awal. Paham? Oke, sip. Baik, untuk selanjutnya, ciri kalimat utama yang terletak di belakang kalimat. Kalau tadi di awal kalimat, sekarang kita lihat di belakang kalimat. Setelah membaca satu paragraf tersebut, kita lihat pada kalimat terakhir, jika pada kalimat terakhir terdapat kesimpulan dengan kalimat oleh karena itu, oleh sebab itu, atau demikian, berarti kalimat utamanya ada di akhir. Atau pada kalimat terakhir terdapat kalimat penegasan dengan kata jadi. Oke? Nah, sekarang kita lihat contoh paragraf induktif. Kita lihat di paragraf induktif ini pada kalimat terakhir ada kata oleh karena itu. Nah, sesuai dengan ciri yang barusan Ibu jelaskan, berarti paragraf yang barusan kita baca merupakan paragraf induktif. Artinya kalimat utamanya ada di belakang. Oke, paham? Sip. Nah, selanjutnya, jika ciri keduanya terdapat dalam satu paragraf, berarti paragraf tersebut berjenis campuran. Artinya, kalimat utama itu ada di awal dan di akhir. Menentukan awal dan akhirnya bagaimana? Ingat ciri-ciri yang tadi. Oke? Contoh. Media sosial saat ini semakin menjadi primadona bagi kalangan pencinta publikasi. Hampir setiap detik, media sosial menjadi kebutuhan sebagian besar masyarakat Indonesia yang gemar online di depan komputer. Kita lihat kalimat keduanya. Pada kalimat kedua ada repetisi atau pengulangan kata media sosial. Nah, ini di kalimat pertama ada kata media sosial, di kalimat kedua juga ada kata media sosial. Oke? Nah, kemudian kita lihat pada bagian belakang kalimat. Kecanggihan inilah yang mengakibatkan media sosial digandrungi oleh masyarakat Indonesia. Ada kata penegasan dari kata inilah. Oke? Nah, jadi bisa ditentukan bahwa paragraf tersebut merupakan paragraf berjenis campuran. Artinya kalimat utamanya ada di awal dan akhir. Oke, paham? Gus. Nah, yang tadi cara menentukan kalimat utama. Sekarang cara menentukan ide pokok. Oke, cara menentukannya kita bisa mengurangi kata-kata dalam kalimat utama yang tidak perlu. Contohnya, tadi di paragraf tentang virus corona, kalimat utamanya adalah infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Kita bisa
mengurangi atau membuang kata-kata dalam kalimat utama yang tidak perlu. Atau kata-katanya yang merupakan penjelasan dari kalimat utama. Paham? Nah, kita kurangi kalimat yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Nah, kita kurangi, jadilah ini ide pokoknya. Infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus. Oke, paham? Sip. Oke. Nah, sebenarnya sampai langkah kedua itu sudah cukup. Tetapi jika ingin lebih menyederhanakan lagi dari kalimat utama yang menjadi ide pokok, boleh. Contohnya dengan cara membalik kalimat utama atau menyimpulkan kalimat utama. Contohnya tadi, infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus. Itu bisa dibalik atau disederhanakan menjadi penyebab infeksi COVID-19. Oke, sampai sini paham? Bisa dipahami? Oke, sip. Bagus. Baik, anak-anak. Sudah cukup jelas penjelasannya? Sudah bisa menangkap semua? Nah, kita ulangi lagi. Untuk bisa menentukan ide pokok, berarti kita harus bisa menentukan dulu kalimat utama. Cara menentukan kalimat utama dengan membaca dulu seluruh paragraf, kemudian ingat A, B, C. Lihat dulu kalimat utamanya apakah ada di awal, belakang, atau campuran. Ciri kalimat utama ada di awal, berarti kita lihat kalimat kedua. Di kalimat kedua tersebut, apakah terdapat repetisi, apakah ada kata rujukan, atau ada kata ganti. Nah, kemudian kalau misalnya kalimat utamanya berada di belakang kalimat, kita ingat cirinya. Berarti pada kalimat terakhir pada paragraf tersebut, terdapat kata kesimpulan atau kalimat kesimpulan yang ditandai dengan kata oleh karena itu atau oleh sebab itu. Dan selain itu pada kalimat akhir paragraf itu terdapat penegasan yang bisa diwakili dengan kata jadi atau inilah. Paham? Sip. Nah, supaya lebih bisa mengukur kemampuan kita sejauh mana bisa menentukan ide pokok, Ibu akan kirimkan tugas teks bacaan yang berjudul Kunyit dan Virus Corona. Ada 5 paragraf. Kalian tentukan mana ide pokoknya. Oke? Nah, nanti kalau sudah bisa menemukan ide pokoknya, ditulisnya di mana. Ibu bagikan juga lembar untuk mengerjakannya. Nah, ini adalah lembar tugas yang akan kalian gunakan untuk menuliskan ide pokok yang berhasil kalian temukan di paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, dan paragraf 5. Paham? Kemudian, sesudah kalian berhasil menemukan ide pokok, kembangkan ide pokok tersebut dengan merangkaikan kata-kata dan kalimat yang kalian gunakan dalam bahasa sendiri menjadi paragraf baru. Tidak harus sama dengan bacaan yang Ibu kirimkan, tetapi intinya masih sama. Oke? Paham? Lembar tugas ini akan Ibu kirimkan melalui Teams. Jika ada anak yang masih kurang paham tentang penjelasan ini, boleh bertanya langsung pada Ibu, boleh di Teams secara pribadi atau secara general. Baik, sekian pelajaran dari Ibu. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tuhan memberkati.